Yes, terus wes samaan bahasaku terus ya gak popo, aku tetap seperti ini ya nggak apa-apa karena memang kita itu sudah nggak mungkin nyatu. Karena di sini perbedaannya, prinsip sudah jelas. Nah sekarang antum enak, antum zona nyaman, sarung bagus, baju bagus, rumah bagus, ya kemana-mana aman, nggak pernah ditangkap polisi, nggak pernah laporan polisi, nggak pernah. Anda berada di zona nyaman. Nah nanti, ayo kita di hadapan Allah nanti gimana kira-kira? Ya mudah-mudahan kita ketemulah nanti di surga atau ketemu di neraka, kan hanya Allah yang memutuskan. Kopi susu mah. Agak cepat. Mencari teman, mencari Oke, sambil nunggu kopi. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, waktu teman kita jaya. Banyak teman di meja makan. Terus teman waktu kita jaya. Tetap ingin hidup penjara, tetapi di pintu penjara, di sana teman tiada. Ketinggi nadanya. Sebentar teman ya, ini sambil prepare ini. Sesungguhnya nilai teman yang paling setia lebih dari saudara. Itu hanya mungkin bila di antara kita seiman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman ya pokok apal. Ya udah tak mulai. Ya teman ya. Gak apa-apa ya, saya mulai ya. Baik saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mic-nya tak dekatkan karena efek air mancur sangat masuk. Jadi tak dekatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan video ini salah benar nanti diaudit di depan Allah ya. Salah benar nanti akan dihisab di hadapan Allah. Jadi gini teman, poinnya begini. Sebisa-bisanya ya, sebisa-bisanya dan semaksimal mungkin itu konten-kontenku ya, video-videoku itu benar-benar besok aku mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kurang lebihnya begitu. Tidak pakai jilbab. Sampun nak Bapak mau kultum sudah nak kepanjangan waktunya. Pun ke bayi ini pun. Nggih. Aisang adik sanum pinter. Sekarang abi tidak mau boten mau diganggu. Awas kabel. Pun masuk kamar pun. Jadi kan begini saudaraku. Lia, tolong kasih kipas. Oh itu ya. Arahkan ke sini sebentar bisa enggak? Kan semua manusia itu kan perilaku manusia itu kan semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya kan, mata al yauma nakhtimu ala afahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kurang lebihnya begitu, mata, tangan, kaki semua diminta pertanggungjawaban. Videomu, kontenmu, kata-katamu, langkah kakimu, semua itu besok diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nggak usah muter, fokus. Nah gitu kurang lebihnya begitu. Jadi semua aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kurang lebihnya begitu. Salah benar itu nanti Allah yang maha memutuskan. Baik saudaraku, ini begini, ini mungkin agak-agak panjang, agak-agak panas, atau mungkin agak sedap-sedap, ngeri-ngeri gitu ya. Sebenarnya saya sudah lama dikasih laporan dengan grup ya, dengan jamaah, dengan umat, Gus Dewa ya, Gus Dewa, Gus Dewa, Gus Dewa. Cak Nur lihat Gus Dewa, Gus Nur lihat Gus Dewa, Gus Dewa, Gus Dewa, Gus Dewa. Terus kemudian nggak tahu kemarin kok tiba-tiba mungkin takdirnya baru nyampe mungkin ya kemarin malam, padahal sudah sering saya dapat kiriman Gus Dewa itu, cuman kok tadi malam itu tanganku refleks klik gitu kan, begitu dapat kiriman tak buka, klik Gus Dewa, judulnya Gus Nur ngawur menghina Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Said. Akhirnya tak klik. Ya sudahlah, akhirnya tak buatkan konten malam ini. Jadi malam ini kita akan ngobrol kurang lebihnya seperti itu ya. Kita akan ngobrol Gus Dewa atau siapalah ya. Gus Langit, Gus Gunung, Gus Laut, Gus Air, Gus Dewa, Gus Brahma, Gus apa, nanti kita bahas semua itu ya. Jadi gini saudaraku. Oke, sebelum saya masuk ke Gus Dewa ya, Gus Dewa terakhir aja ya. Jadi tapi nggak apa-apa, mulai sekarang Gus Dewa boleh mulai menganalisa, boleh ya. Gus Dewa mulai boleh menganalisa. Sebenarnya kita ini diadu domba, teman. Kita ini diadu domba. Kita ini korban adu domba oleh satu kekuatan yang tidak tampak ya, tidak muncul di TV ya, tidak terkenal di koran ya, tapi dialah ya yang membuat Indonesia ini ada di genggaman dia. Tapi orang ini nggak pernah muncul di TV. Cak Nun pun pernah bahas ini ya. Oke, saya ringkes ya. Dari mana saya ngomongnya ya? Dulu kan nggak seperti ini gitu kan. NU, FPI, kan Muhammadiyah itu kan baik-baik saja. Bahkan termasuk HTI kan semuanya baik, rukunnya. Paling kalau dulu paling kasusnya ya korupsi, nepotis, kolusi kan gitu kan. Ya betul nggak kira-kira? Krisis moneter, nepotisme, korupsi, apalagi itu kolusi kan gitu ya. Paling hanya seperti itu. Nah kalau sekarang ini kan krisis moral ya kan, pejabatnya ngomongnya ngawur gitu kan, rezimnya Masya Allah, nanti kita bahas itu. Umat sama umat berantem, ormas sama ormas berantem sekarang ini ya. Pokoknya hancur. Nah termasuk saya dengan Banser, saya dengan NU gitu kan. Kan saya percepat ya, kurang lebihnya begini. Saya lahir 74 ya kan, umurku sekarang 45. Dakwah mulai tahun hijrah totalnya itu 98 kalau aku ingat ya. Tapi mulai menekuni dakwah 2001. Ingat aku tuh 2001 lah itu. Nah sekarang 2020. Kan aman, berapa tahun itu? Kurang lebih begitu kan aman, nggak ada apa-apa gitu kan. Sama Banser baik ya kan, sama NU baik, sama Muhammadiyah baik, sama siapapun baik. Bahkan terakhir saya dakwah di Taiwan ya itu Banser yang awal ya, jadi waktu ketuanya Kiai Hasyim Muzadi misalkan kan, dan lain-lainnya pun nggak ada masalah sebenarnya. Nah kan baru sekarang ini gitu loh, baru sekarang ini ada Abu Janda, ada Ade Armando, ada Denny Siregar, ada Sukmawati, ada NU cabang Kristen, NU cabang Katolik, macam komplikasi kan.
Nah, kurang lebihnya seperti itu, sehingga mulailah terjadilah kelas-kelas yang sekarang terjadi ini, gitu loh. Oke, saya percepat ya saudaraku ya. Sebentar, saya sudah siapkan bahan ini. Jadi sebenarnya Gus Dewa ini lambat ya. Sebelum ada Gus Dewa itu sudah banyak Gus yang lain yang memang sudah nyerang saya secara masif ya, secara sistematis. Oke, jadi kita sekedar membuka memori aja ya teman ya, tak sekedar selingan, tapi insya Allah manfaat ini ya. Perhatikan ini. Nih contoh ini ya, contoh ya. Betapa asobiahnya oknum lah ya, wallahualam, betapa fanatik butanya, termasuk Gus Dewa ini, ya, kepada kiai, ya, kepada kiainya. Ya, kepada ketuanya atau kepada ormasnya, ya, sehingga yang mengkritik itu dituduh radikal, dibully habis-habisan. Nah sekarang tak kasih contoh satu, oke, saya masuk sini aja dulu ya sebelum Gus Dewa ya. Contoh ini ya, tak puterkan satu video. Ini contohnya ini, ada orang Wonosobo. Dek nanti tampilkan ya, ini orang Wonosobo. Assalamualaikum. Nanti saya jelaskan kenapa mereka ini kok nggak terima, kok marah sama saya. Lihat bahasanya. Baik, siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun kesaktiannya, manakala sudah menghina dengan NU, menghina dengan ulama-ulama NU, termasuk yang namanya Gus Dur, itu bukan asli namanya, hadapi saya. Dek nanti tampilkan ya, Abi tak lihat gini. Siapapun, apapun jabatannya, bagaimanapun kesaktiannya, manakala dia berani menghina NU, berani menghina Kiai NU, termasuk siapa itu? Ternyata dia nggak hafal namaku ya. Perhatikan, tak tuntaskan. Asuraimu. Kunyuk. Ini saya Pemalang, cari Kiai Gondrong. Oh, Kiai Gondrong namanya. Sugi Nur Harja. Kamu nama Sugi Nur Harja, bukan Gus Nur. Kamu namanya Sugi Nur Harja, bukan Gus Nur. Jadi orang ini kayak baru seakan-akan, kan kalau dari gestur tubuh ya, kalau dari mimik gimik, kan orang ini sebenarnya nggak kenal saya, nggak tahu saya, menyebut nama Koja salah-salah ya, tapi kan apa, begitu marahnya, kan berarti hanya informasi saja berarti. Nih kalau dari bahasa ilmu telekomunikasi lah ya, no. Nah, atasan kami, menghina atasan kami. Termasuk beliau Kiai Said Akil Sirot. Ya terus kalau Nabi Muhammad kemarin dihina-hina, kamu kemana? Mulai dari rezim ini lahir sampai sekarang tuh loh, menghina Nabi tuh tiap hari lahir itu. Kamu kemana? Kok nggak viral? Kok nggak muncul? Ini ya, kan sering saya katakan ini. Nabi dihina, Quran dihina, agama dinista, diam orang-orang kayak begini nih. Tapi kalau ketuanya, ormasnya yang dikritik, bukan dihina, dikritik. Nah, ini keluar semua nih. Sungunya metu kabeh. Dan para ulama-ulama NU yang lainnya. Nah, nanti ke Gus Dewa terakhir ya. Mau Asuraimu. Tuh. Nah, habis peludak ketawa kan, kameramennya juga malah ketawa. Jadi lucu. Itu satu ya, Wonosobo ya. Terus yang kedua ada Pablo Benua. Kalau Pablo ini kayaknya bukan bukan Banser kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, saya putar, ada videonya. Mana Pablo dek? Ini Pablo. Mana Pablo? Udah nggak usah lo tadi sudah tak siapkan kok. Oke, intinya samalah dengan mereka-mereka, rata-rata ya inilah pendukung rezim lah rata-rata. Nggak pernah ketemu saya, nggak pernah ngobrol sama saya, tiba-tiba seenak-enaknya nuduh. Hoak semua.
ya, nuduh saya menipu, nuduh saya settingan, macam-macam, dan tidak lama kemudian ternyata dia ditangkap, kan? Ternyata dia yang viral. Oke. Terus kemudian ini Banser ngamuk. Oh, keren ini. Denur nggak usah lihat ya, nanti tampilkan. Ngopi rek. Selamat menonton. Mas, pahitnya. Openingnya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu diperkenalkan, saya adalah Komandan Banser Jabon, Kasat Koryon Banser Jabon. Saya hadir bukan untuk apa-apa dan bukan untuk siapa-siapa. Hanya satu, semuanya harus tahu, hanya satu. Saya ingin ketemu yang namanya Nur Sugi Raharja yang katanya Gus-Gus itu. Nur Sugi Raharja nyebut nama salah, teman. Yang katanya Gus Nur, tak lanjut lah ya. Gus apa itu? Itu bukan Gus itu. Kalau kamu itu Gus, maka kamu tidak menghina itu. Kamu tidak menghina Ansor. Kamu tidak menghina Banser. Kalau kamu ingin menantang dengan NU, GP Ansor Banser, tidak untuk banyak orang, tidak banyak orang yang menghadapi Anda, Nur. Anda cukup dengan ini, maka Anda akan tergeletak. Apalagi kalau dengan ini, Anda namanya apa? Ini adalah peninggalan kerajaan Majapahit ini. Tapi Anda tidak dengan ini. Anda hanya cukup dengan sentuhan tangan saja. Anda sudah subur. Maka Anda harus bertobat bahwa perkataan Anda itu keliru. Kalau Anda bertobat, maka Anda akan mendapat hikayat. Tapi kalau Anda tidak tobat, tetap Anda menyalahkan NU, menyalahkan GP Ansor, menyalahkan Banser. Percayalah, Nur, Allah akan menghukum kamu. Percayalah. Percayalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa ya, coba SDM-nya, coba ekspresinya, SDM-nya perhatikan ya. Aku ini dawak rek. Ya kamu kan gendok. Ini gendok semua ini. Kalau dalam bahasa dunia obat, ini gendok semua. Jadi kalau dawak dikasih beginian itu kan piye gitu loh rasanya ya, geli-geli gitu. Saya percepat teman ya, saya percepat. Terus ada lagi, nanti saya jawab semua, Nah ini, ya ini yang keren ini. Oh subhanallah ini. Akunnya ini dek. Nah ini tiap hari nih. Wah hebat ini, orang sakti, hebat, pentaklid buta ini ya. Ini, oke saya setel ya videonya ya, perhatikan, cerna dengan akal, termasuk Gus Dewa. Gus, delon video iki Gus. Delon Gus. Assalamualaikum. Saya nyariin Gus Nur, orang yang ngaku Gus Nur itu. Orang otaknya yang sakit, bukan kepalanya, otaknya yang sakit. Koplak otaknya. Kamu ngaku Gus Nur, mulai kapan? Kapan kamu bisa ngaji? Sama kayak saya, nggak bisa ngaji kan? Tapi saya udah belajar. Kapan bapakmu jadi kiai, mbahmu jadi kiai? Cuma model sorban, model intek makan paku, gitu. Oke, aku panggil kamu Sugi ya. Sugi, kita udah kenal. Kita sama-sama di MLM dulu. Aku yang nolongin kamu nyungsep mabuk di JBL, lokalisasi JBL. Aku yang bawa kamu.
Aku yang bawa kamu ke hotel. Sekarang kamu berlaku nantangin Banser, nantangin NU, udah benar. Kalau nantangin datang, nggak lari-lari. Di Banjarmasin, di Semarang, kamu di Semarang sudah hormat yang nyembah, nangis-nangis, bikin surat pernyataan. Belum juga 24 jam kamu ulangi lagi. Itu apa? Bajingan itu namanya. Buat apa sih kamu cari tenar dengan nama Banser? Kamu cari nama dengan nama NU? Apa biar Nggak apa-apa ya, diakuin para 40 menit Wahabi? ya. Nggak apa-apa ya. Biar diakuin kamu hebat. Hebat apanya kamu? Yang sakit bukan NU, yang sakit bukan Banser. Kamu yang sakit, koplak otakmu. Gendaanmu di mana-mana. Kamu mikir duit, koplak kamu. Sugi, pandang saya. Kamu nggak usah nantangin Banser, NU terlalu berat. Cukup ketemu saya. Cukup ketemu saya, kita ngopi bareng, ngobrol bareng, jotosan bareng, kalau perlu bacoan ayo, berdua aja. Nggak usah kemana-mana, oke? Saya tunggu, Sugi. Saya tunggu. Wassalamualaikum. Orang ini setiap bikin video sampai sekarang masih ada akunnya, namanya apa tadi, XB Satrio. Selalu manggil saya wedus gitu. Perhatikan ya, bapakmu, mbahmu kena semua. Otakmu macam-macam, bahasanya kan kayak gitu ya. Nah ini coba perhatikan, bahasa-bahasa karena korban fanatisme. Ini karakter-karakter korban asobiah kepada orang ya, kepada kiai kayak, kepada ketua kayak, sehingga nalarnya mandek. Nah sekarang saya akan ngomong realita, terserah bagaimana tafsirmu, terserah. Nah di akunnya dia itu, coba ya saya cek ya, ini terakhir tahun, wah nggak muncul ya berapa total videonya ya, tadi tak screenshot. Coba dicek sendirilah, nanti tak tampilkan ada berapa video di situ tuh. Tiap hari nyerang saya, fitnah saya. Gus Dewa, dengarkan ya, saya itu nggak kenal dia, nggak pernah ketemu sama dia, ngobrol nggak pernah, ketemu enggak, kenal enggak, ngutang duitnya enggak. Tapi lihat, dengan PD-nya, katanya Banser itu akhlak katanya kan, ya kan, berakhlak kan. Dengan PD-nya, dengan yakinnya, dengan mantepnya, ya, Ki Sugi, coba manggil nama seenaknya. Kita pernah di MLM, padahal yang enggak, kenal aja enggak. Kamu pernah nyungsep di JBL, padahal enggak. JBL itu mana, demi Allah, wallahi mana JBL itu, aku yang enggak ngerti. Aku pernah nyungsep mabuk, katanya dia yang bawa aku ke hotel. Masya Allah. Nah ini, terus orang ini sekarang mati gitu. Ini orang sekarang mati sudah. Nah, bahasa santunnya itu wafat, sedo, mati. Nek bahasa Blokosuto bongko, mate, ya kan? Nggak tahu tuh. Dan saya berharap sebenarnya akun dia ditutup, karena itu akan kasihan dia dikubur sana. Tapi ternyata sampai sekarang kayaknya masih ada akunnya itu. Gimana Gus? Menurut antum Gus? Nah kembangkan Gus. Jadi ilmu itu nggak harus pinter kitab gitu kan, nggak harus ngelontok kitabe ya. Orang itu kan makomnya beda-beda. Nah kalau sudah mati seperti ini, mate dengan fitnah yang dibawa gitu, fungsi nggak kitabnya, fungsi nggak ormasnya, fungsi nggak ketua yang dibela-bela dia itu. Nah tak saya percepat ya, nah, orangnya sudah mati. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Mudah-mudahan lah ya, wallahu a'lam bishawab. Terus ini ada lagi, ya sih tenang, tapi sih kan dulu Kiai NU kan pernah ngomong, kalau di alam kubur tanya malaikat munkar nakir nggak usah khawatir, bilang aja pengikutnya NU gitu, katanya udah dijamin masuk surga. Ya wallahu a'lam bishawab. Nih ya, tata ngomong sebelum Gus Dewa, nanti pendek aja lah, 5 menit aja Gus Dewa ya. Ini saya kasih kisi-kisinya dulu. Ini apa ini? Oh ini sudah. Oh ini. Ini video lama-lama ya, masih ada di YouTube.
Ini adminku tadi tak kasih tugas di download. Ini siapa ini? Ini siapa ini, Dek? Namanya nggak disebut dia ya. Satu orang ya, nanti ditampilkan sama Dek Nur. Satu orang, ya intinya dia nggak terima ya. Nanti saya jelaskan semua kronologinya. Intinya dia nggak terima. Ya, ini bahasanya masih standar lah. Terus ini yang nomor 2 ini siapa ini? Ini siapa ini? Lupa saya. Soleh siapa? Ya nanti Dek Nur nampilkan aja. Ini kayaknya orang Tegal semua ini. Dapat berapa hari setelah dia telepon, ada orang nelpon saya, katanya sih dia, Gus Nur maafkan keponakan saya. Jadi itu keponakan saya memang masih muda, tolong dimaafkan. Ada salah satu keluarganya yang minta maaf ke saya. Saya percepat ya, ini nggak penting, saya percepat ya. Nih. Ya intinya nantang-nantang lah, intinya lah, sakit hati semua lah dengan saya itu. Ini sebenarnya korbannya adu domba. Ini yang keren ini bintang filmnya ini. Siapa namanya, ingat Dek? Syarifuddin. Kapan hari itu viral di Facebook, bikin surat pernyataan, minta maaf di depan polisi. Perhatikan gestur tubuhnya. Perhatikan ya. Suaramu. Jadi Syarifuddin samping di Solo. Kayak lagi ini mimpikan catatan. Aku malah kepingin gondrong mana aku. Nah ini lihat, lihat gestur-gestur tubuh yang astagfirullahaladzim. Lihat, memang tidak bisa tidak bisa dibohongi ya. Karakternya itu rata-rata begini, karakter tubuh, gestur itu rata-rata memang hampir sama. Saya percepat ya. Oke. Ini 2 kesimpulan saya, teman. Gus Dewa ya, 2 kesimpulan saya. Orang-orang ini pertama, ya tadi tuh taklid buta, asobiah ya, sudah brainwash ya. Terus yang kedua, apa tadi itu yang pertama tadi? Yang pertama itu taklid buta, yang kedua merasa tinggi. Merasa semua itu neraka semua. Terus kabeh ku goblok kabeh. Kalau enggak NU salah kabeh. Jadi NU itu sudah hampir melebihi agama. Bahkan sesekali ngalahkan agama itu sendiri gitu loh. Saya percepat. Nah ini yang keren ini. Ini sekarang lagi viral terus ini videonya ini. Nih. Orang Cirebon. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita suwe-suwe bilang berapa video menit Sugi enak asli. Nggak muncul di Saya situ. Sugi. Ya, kira gue cocok dari wong Cirebon aja diumbar bae. Oke, Ujang Bustomi. Kita suwe-suwe sumpah cocok tira. Nah, kita wong Cirebon ya. Ribudi ning arane Sugi Nur. Sugi titenana Sugi. Saya wong Cirebon dimundur ning ira sejengkal pun. Nah, aran kita Ujang Bustomi. Dalam waktu dekat kira lamun dijungkel aja diarani kita wong Cirebon. Ingat Sugi ira, kunyuk kira. Perhatikan, kenal enggak, merugikan dia juga enggak, ngutang duitnya juga enggak. Tapi perhatikan bahasanya itu, semua tadi video yang saya tampilkan tadi itu. Sombong, takabur, terus individu. Sugi ya kan? Wedus.
Nah ini hoak, ini ustadz hoak ya. Ini ustadz yang sekarang lagi ganti jadi dukun ya, jadi paranormal. Beberapa orang ngirim akunnya ke saya. Jadi kemarin sudah saya bahas 20 tahun yang lalu saya seperti dia. Nah, sekarang saya sudah seperti ini, dia masih di posisi saya yang 20 tahun yang lalu. Udah jauh. Nah, dan ternyata kalau dari bahasanya tadi kan ngancam. Dalam waktu dekat seminggu kalau kamu nggak nyungsep jangan panggil Ujang Bustomi orang Cirebon. Taek kalau orang Jawa bilang. Mana kok nggak nyungsep? Nah, berarti hoak. Ya, ini penipu hoak. Jadi saya paham karakter orang ini, saya paham ya, dunia seperti ini saya paham. Ya pernah masuk apa katanya acara-acara jin-jin gitu di TV. Nah sementara saya ditawar TV saya nolak. Nah orang-orang seperti ini seneng kalau masuk TV gitu, narik-narik keris, narik-narik jin ya seperti itulah. Jadi kalau bisa jauhi ya, nggak usah seperti ini. Yang penting sekarang tuh sholatmu khusyuk, bisnismu lancar, kaya harta, kaya jasmani, kaya rohani. Nggak usah klinik-klinik kayak begini ini. Dan alhamdulillah ternyata kapan itu ada madrasah hancur kena puting beliung di Cirebon. Kok nggak nelpon Ujang, kok nelpon saya gitu. Ya, alhamdulillah saya bisa datang ke Cirebon, bisa saya betulkan madrasahnya itu. Oke, saya percepat sekarang. Jadi gini loh saudaraku ya, mereka ini sudah hancur logikanya, sudah buntu. Ya, rame-rame nyerang saya. Bukan ustadz itu, Gus palsu itu, ustadz gadungan itu, ya kan, macam-macam lah. Tapi di sisi lain mereka nuduh saya jualan agama. Masuk nggak nalarnya? Jadi kalau bahasanya Rocky Gerung itu di kepalanya ada dua kutub yang kongslet. Di satu sisi nuduh saya ustadz palsu, di sisi lain dia nuduh saya jual agama. Nah sekarang saya jelaskan, panjang ini dek. Nah saya gini aja ya, tak putarkan beberapa video, perhatikan, biar video yang menjawab ya. Nih tak singkat aja. Terus yang nomor 2, saya bukan Pak Haji, jangan dipanggil Pak Haji ya, ndak usah, sudah biasa saja. Saya bukan Pak Haji, saya bukan Kiai, saya bukan Ustadz, saya bukan ulama. Saya orang biasa, anggap anaknya sampean, anggap mejadin sampean, ya anggap ponakannya sampean. Saya bukan wali, bukan orang keramat, saya orang biasa, saya rakyat biasa yang berusaha bermanfaat untuk Indonesia, untuk umat. Gitu ya. Terus ini bukan partai politik, jadi jangan salah paham. Nggak ada uangnya Pak Jokowi, nggak ada uangnya Pak Prabowo. Nggak ada uangnya siapa-siapa, umat, ini murni umat. Saya bukan partai, saya bukan caleg, saya bukan camat, lurah, menteri, bukan. Saya tretana sampean, saya saudaranya sampean, saya bukan apa-apa. Lillahi ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. Nyamati matas kelangkong atas sombongan salawat dan mantar muka atarman Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tapi kena anu lagi. Oh ada ruang tamu, ada plafon. Oke, masya Allah. Alhamdulillah. Kita napa? Turun mah perasaan nampian.
Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi gini teman, karena saya cuman adanya hari ini yang kosong, jadi terpaksa diresmikan sekarang walaupun belum 100% ya, karena masih besok sudah tidak ada, sibuk. Tapi semuanya ini harus dibangun sampai 100%, keramik, cat, kamar semua nanti sudah siap. Itu kamarnya sampean Mbak ya, insya Allah nanti saya kesini lagi Mbak. Alhamdulillah. Amin ya. Yang kedua, ada Ustadz Syauqi. Berdiri Ustadz. Masya Allah. Ternyata beliau di sini apa posisinya? Divisi dakwah ya. Ternyata beliau upline saya di multi level Keling. Ayo, kan ada cebong-cebong itu bukan Ustadz, itu Gus Nur itu. Gus Nur mantan member MLM. Kalau member MLM kenapa? Yes, kenapa? Saya MLM, kenapa? Nggak penting. Saya bukan Ustadz, bukan ulama, bukan apapun masa lalu, nggak penting. Yang penting sekarang saya berusaha jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Apa susahnya? Supaya Anda nganggap saya karomah. Kalau kurang karomah tak gini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan karomah, lebay. Tidak bisa Pak, ini sudah bukan ukuran. Apa susahnya turun dari mobil tadi aku begini, terus sorot mata tak buat begini, salamannya begini. Aku bisa membohongi dirimu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, aku bisa. Tapi sampai kapan aku bisa bohongi diriku sendiri? Sebejat-bejatnya diriku, sebejat-bejatnya manusia punya batas fitrah di mana dia tidak akan sanggup membohongi dirinya sendiri. Dan aku pakai begini bukan karena ingin disebut ulama. Aku menghargai Anda, menghargai yang belikan sorban. Aku ceramah begini pun berani. Apa susahnya? Aku tidak butuh kehormatan. Di YouTube banyak cebong-cebong, ulama kok kasar. Emang gue pikirin, aku bukan ulama, aku bukan ustadz, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seonggok manusia yang berusaha bermanfaat untuk orang lain. Titik. Itu aja prinsipku. Ayo begini terus, gak apa-apa, supaya Anda nggak takjub ke saya. Ustadz kok nggak bisa kitab kuning? Emang kenapa kalau nggak bisa kitab kuning? Emang kitab kuning itu patokan? Yang penting ada rasa takut di hatimu, cukup.
Orang tuh punya masa lalu yang beda-beda. Aku besar di jalanan, masa kecilku preman, nggak ada waktu belajar kitab kuning. Walaupun aku nggak bisa kitab kuning, aku bisa bangun pesantren 3 lantai. Aku bisa gaji orang-orang yang punya kitab kuning. Tak gaji orang-orang yang bisa kitab kuning itu. Begitu memahami ilmu itu. Ada orang dari kecil procot, langsung di pondok, langsung baca kitab kuning. Begitu besar kitab kuningnya ngelapa di luar kepala, tapi ternyata dia nggak punya skill, nggak punya ilmu kehidupan, yang ada cuma kitab kuning. Begitu dapat wakaf tanah, bingung, nggak mau kemana, tanahnya mangkrak, nggak jadi apa-apa. Nggak begitu memahami ilmu itu. Kita berjihad sesuai makom kita gitu loh. Yang kaya dengan uangnya, apalagi yang nggak punya apa-apa dengan senyumnya. Nah, aku dengan begininya. Loh, walaupun nggak bisa kitab kuning, bangun masjid di Palu, 4 masjid. Yang bisa kitab kuning mana? Ini untuk cebong, bukan untuk Anda. Karena ada cebong yang nonton itu. Ya, rezim itu semua sistematis. Sekarang diturunkan. Nah, ini loh. Aku pengusaha pedang. Ini namanya pedang Zulfiqar. Ada mereknya GN. Ini sudah terdaftar di Haki. Golok pedang samurai. Aku pengusaha ini. Kemarin seandainya nggak ada corona itu, aku impor ke Maroko. Ekspor ke Maroko. Bukan jual agama, jual pedang. Jual golok buat motong sapi. Sangat tajam. Ini ada kalimat tauhid, biar di sini. Ada pedang Al-Ayyubi, macam-macam ya. Sekarang yang lagi saya tekuni properti terutama ya. Mari kalau Anda mau beli tanah, beli perumahan ke saya. Oke, kembali ya Gus ya. Anda nggak mungkin nyambung sama saya sebentar deh ya. Karena di mata saya rezim ini munafik. Rezim ini pengkhianat, rezim ini curang, itu intinya. Dan aku berani ngomong seperti itu bukan tanpa risiko. Sudah dilaporkan, sudah jadi tersangka, sudah disidang, dan sudah divonis. Sudah aku korbankan zona nyaman. Wah, aku punya istri, punya anak, punya pesantren, punya santri, punya rumah, punya usaha. Lah ngapain kalau mau berpikir egois, ngapain ngurus-ngurus rezim? Pleketek, hidup enak kenapa? Oh, mobil ada 5, rumah ada 5, ya ngapain ngurusin rezim? Nah, tapi nggak tahu, ini mengalir aja. Ya, jadi rezim ini munafik, pengkhianat, pendusta, ya, pembohong. Jadi siapapun yang merapat ke rezim, maka di mataku, oleh bahasa sederhananya, dia cebong. Mau profesor, mau doktor, mau kiai, mau haji, mau LC, merapat ke penguasa yang munafik, dia cebong. Selesai urusannya. Nah, itu prinsipku. Dan itu aku sudah mubahala, walaupun di matanya teman-teman NU tadi itu, termasuk mungkin dalam Gus Dewa kan orang hebat, ilmunya sudah nyundul langit. Kan rata-rata begitu tadi orang-orang di video tadi itu kan. Udah paling tinggi langit kan. Tapi terserah. Apa itu mubahala. Ya ternyata mate orangnya kan. Oke. Yang penting urusanku selesai. Aku sudah mubahala. Ya kan. Itu memang rezim ini jahatnya luar biasa. Pembohong. Jadi kalau aku ngomong Ki Haji Ma'ruf Amin jualan agama, Ki Haji Akil Sirot jualan agama, Jokowi itu jual agama. 2 Gus Dewa ya, hujahku 2. Pertama itu aku untuk membalas atau menjawab ya manusia munafik, akun-akun sampah itu loh ya. Yang nuduh aku jualan agama. Wah, aku dakwah itu ya justru aku yang korban duit. Ya kan? Wah, ini sekarang malah bangun 1000 masjid baru dapat 90. Programku begitu, pesantren tak gratiskan. Jual agama dari mana? Dan haram hukumnya aku jualan agama.
haram hukumnya. Puh, aku bukan penjual agama. Dari tahun 2001, nanti putarkan deh videonya yang di seminar sholat khusyuk tadi. Tadi ada Taufik itu saksi hidup. Dari tahun 2001 aku sudah keronto-ronto keleleran, kehabisan ongkos sampai pingsan di jalan gara-gara nggak dapat ongkos. Nggak apa-apa. Nah, jadi aku membalas, menjawab, membuka uteknya akun-akun sampah. Poin pertama itu. Sebelum saya memperkenalkan diri saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang sehati. Ya, sehati, satu jiwa, satu raga, Masya Allah. Semua panitia yang berjihad dunia dan akhirat. Beliau tidak ada yang dibayar, saudaraku. Saya juga tidak dibayar di acara ini. Satu peser pun tidak dibayar. Saya tiket tidak ngambil uang dari seminar ini, tiket pesawat. Ya, kemarin dari Palu itu. Bahkan setiap seminar saya ganti jas ini juga tidak ngambil uang dari infak Anda. Ya, bayar sendiri, Masya Allah ya. Itu supaya, ini saya katakan, jadi gini Bapak Ibu ya, kita ini kan mau satu hari full ini bersama. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Jadi kita betul-betul blokosuto hari ini. Baik buruk saya keluarkan semua, Anda loading nanti. Tidak ada modus di sini, tidak ada intrik atau trik atau apapun di sini. Itu saudaraku ya. Oke. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua panitia. Monggo saudaraku, panitia semua, saya mohon Anda naik ke panggung. Inilah para, pernah dengar lagunya Rhoma Irama itu ya? Ya, apa itu? Mencari teman, mencari teman memang mudah apabila untuk teman duka, gitu ya. Tepuk tangan ya. Tuh. Subhanallah. Sesungguhnya nilai teman yang saling setia lebih dari saudara. Ini teman-teman saya. Ya Allah ya. Di sebelahnya lagi Ahmad Taufik. Ahmad Taufik ini dulu orang nakal Bapak Ibu. Dulu bejat, yo maling sapi, yo maling sandal. Yo promo corak gitu ya. Tapi sekarang jadi pegawai negeri. Dulu pertama kenal sama saya itu ndak gini, dulu hitam kayak silite soblok itu ya. Saya kira untuk metu titik-titik auranya. Nah, beliau menemani saya berapa tahun Mas Wik? 20 tahun? Oh, 12 tahun. 12 tahun menemani saya sampai di Lampung itu pernah dakwah sampai kelaparan di Jakarta. Jadi teman saya ada 5 yang dakwah kubur, yang 2 sudah almarhum, tinggal 2, satunya nggak bisa hadir. Nah, jadi saya dakwah dari Sabang sampai Merauke itu nggak ada tarifnya. Piro amplope nggak ada. Lebih alhamdulillah, kurang banyak kurangnya ya. Tadi itu dinikmati jual handphone. Di mana itu Mas Bek? Madura ya. Pulang dari dakwah jual kursi saya. Lah ya apa? Nyewa travelnya, nyewa mobilnya itu loh 3,5 juta, belum makan, belum hotel macam-macam. Ternyata cuman dapat 3.500, 3,5 juta atau apa, itu pun uangnya sorban keliling. Ya Allah, jadi itulah suka dukanya. Ini tidak ada dusta di antara kita. Ya, jadi kalau ada di media sosial ngomong apapun tentang saya, monggo disaring. Entah itu benar, entah itu salah, ambil positifnya saja. Gitu ya. Nah, ini 12 tahun menemani saya, suka duka, walaupun banyak dukanya. Bertahan. Yang tidak bisa lupa itu dari Lampung Mas Bek ya. Itu sampai melungker di Bandara Cengkareng itu ya Allah. Karena panitianya gini, Gus, ini uang cukup untuk tiket ke Jakarta saja. Tunggu di Jakarta, nanti saya transfer. Insya Allah Gus Nur belum mendarat, uangnya sudah saya masukkan, saya transfer. Nanti untuk, maksudnya Jakarta Probolinggonya yang mau ditransfer. Ya, sampai di Jakarta hampir 6 jam nunggu transferan, nggak masuk-masuk. Ya, teman-teman pada kiri semua waktu itu. Tahun berapa itu? ATM udah ada saldonya. Aduh, wah subhanallah, sampai begini. Nah, saya kan saya kan bisa bermain sufistik,
Jadi walaupun perih pura-pura senyum, tak hibur teman-teman, tak hibur. Terus ayo uji nyali yuk, ya po, ayo semangan sing warek marono pasang bayar, terang-terangan gak ada duit, yo wani ya, gak ono sing wani teman-teman. Kita sering menikmati penderitaan seperti itu dari tahun 2001 ya. Oke. Nah poin kedua, memang di mataku, memang Kiai Ma'ruf Amin itu jualan agama. Jokowi jual agama, kan boleh saya ngomong gini, dan boleh antum membela juga boleh. Nanti di hadapan Allah kita pertimbangkan. Kalau antum mau mubahala pun juga saya siap. Antum gak usah kesini, nanti antum repot. Saya yang kesana, saya yang ke rumahnya sampean sudah. Tak bawa semua keluarga saya, mubahala nanti. Kan gitu aja. Dan gak usah ragu kalau soal mubahala ini, saya siap. Gimana nggak jual agama? Masya Allah. Afdalul jihad kalimatu adli inda sultan. Sebaik-baik jihad itu ngomong kebenaran di depan penguasa yang dolim, dan itu sudah aku lakukan. Dan bukan tanpa resiko, sudah aku bayar semua resikonya. Nah antum kan enak tuh kalau kita lihat zona nyaman kan, wajah bersih, kayaknya sih antum kaya juga lah ya. Ceramahnya santun, damai gitu, jadi kan nggak ada tekanan kayaknya itu, zona nyaman lah. Kalau saya penuh tekanan, dituduh HTI padahal bukan HTI, dituduh radikal apa? Bunuh orang yang nggak pernah. Barakallah, sebentar biar nggak ngelambiar kemana-mana. Jadi di mata saya memang ulama yang dekat dengan penguasa itu yang memang jual agama. Kan boleh saya menganalisis seperti ini. Dan silahkan antum nggak terima ya nggak apa-apa. Saya ya udah, memang kita hidup di alam demokrasi. 600 petugas KPPS meninggal tanpa keterangan, tanpa bela sungkawa, tanpa otopsi. Jiwasraya, Harun Masiku, ya bentrok kemarin waktu di MK, bentrok di KPU. Ratusan nyawa, puluhan nyawa melayang. Ini utang menumpuk, obligasi yang terbaru konon kabarnya sampai 50 tahun belum tentu lunas. Wallahualam bisawab. Intinya negara ini sekarang kacau, Gus Dewa. Negara Indonesia yang kita cintai ini sekarang hancur carut marut. Ya, antum nggak mau nerima informasi seperti ini. Itulah perbedaan kita. Di mataku negara ini sekarang sudah astagfirullah, hina dina, rakyat susah, dibohongi terus, disakiti terus, sudah dibohongi, disakiti, sama cangkem-cangkemnya rezim itu, menteri-menteri taek kabeh ngomong enak dewe itu, udah dibohongi 2 periode, disakiti. Ya antum enak, memang antum zona nyaman kok. Antum kan zona nyaman, dekat dengan penguasa, memuji-muji penguasa, ya enak antum. Atasanmu, ketuamu, kiaimu dekat dengan penguasa. Nah, di sini perbedaannya, makanya nggak akan nyambung. Itu ya beberapa poin. Kalau mau ya Allah ada berapa? 65 janji. 65 janji. Kemarin sudah tak upload. Ada 22 tera jejak digitalnya. Itu perbedaannya antum sama saya. Itu perbedaannya intinya. Jadi udah nggak usah dipaksakan. Biarkan saya terus seperti ini. Nanti di akhirat saya perhitungkan, dan silakan antum tetap berada di zona nyamannya itulah. Ceramah yang adem, ceramah yang santun, ya udah nikmati itu. Apa lagi ya? Apa lagi dek? Carut maharut Indonesia ini ya, nggak karu-karuan ini. Hutang, koruptor, korupsi, perpecahan antar umat, antar agama, dan kita ini sekarang jadi setan semua, saling cari benernya sendiri-sendiri. Aku setan, ya mungkin sama juga setan, jangan-jangan setan kabeh.
Memang sudah kita disetting seperti ini. Mereka tertawa terbahak-bahak itu. Yang di atas ya wallalam itu kenyang semua perutnya, numbadok duit haram kabeh. Gitu ya Gus Dewa ya. Jadi apa tadi istilahnya ya? Ya bukan berarti saya kurang ajar ya, memang iya. Saya jadi ingat Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad kan waktu itu dicalonkan kan, sama umat mencalonkan. Tapi kan Ustadz Abdul Somad kan menolak. Saya tanya sama beliau. Bahkan saya sempat bikin video khusus sama untuk Ustadz Abdul Somad. Intinya Ustadz Abdul Somad kan begini akhirnya jawabannya. Gus, aku sudah ukur kemampuanku 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Aku sudah ukur. Baik menang ataupun kalah. Kalau menang nanti begini, kalau kalah itu begini. Sudah aku ukur. Ilmuku, kemampuanku, semua yang ku punya nggak akan bisa merubah sistem jahiliyah yang ada di pemerintahan zaman sekarang ini. Nah, daripada aku disekolahkan, dipondokkan sama orang tuaku sampai susah-susah, udah ngerti ilmu agama terus tiba-tiba harus hilang semua keberkahannya masuk ke sana, lebih baik enggak. Kan gitu kurang lebihnya. Kiai Ma'ruf Amin, Masya Allah. Saya secara budaya, secara estetika ya, seandainya ketemu di jalan saya cium tangannya. Ya, cuman kalau fatwa udah nggak saya pakai sama sekali, selesai sudah. Lalat hijau jauh lebih mulia dibanding ulama ya, yang dekat-dekat pintu penguasa. BPJS haram jadi halal. Ikut-ikut ngomong SMK, hoax semuanya. Nah sekarang di saat rakyat kelaparan, di saat rakyat kebingungan, mana perannya mana? Untuk agama Islam juga mana? Kan gak ada suaranya. Ini rakyat kelaparan Gus. Mate kabeh rakyat itu. Ojek, ojol, gojek, grab, mate kabeh, kelaliran kabeh iku. Kamu enak zona nyaman. Udah kayaknya ini aja mewakili ya. Jadi intinya yes terus lah samaan bahasaku terus ya gak popo. Aku tetap seperti ini ya gak apa-apa. Karena memang kita itu sudah gak mungkin nyatu. Karena di sini perbedaannya, prinsip sudah jelas. Di mataku rezim ini munafik, di mataku rezim ini pengkhianat, pembohong, yang menyakiti rakyat, menyengsarakan rakyat, dan itu sudah aku bayar risikonya, dan itu sudah mubahalah bahkan, dan itu nanti terbukti atau tidak Allah mosok saya aku ki gendeng enggak waras aku ki udah tak bayar semuanya. Nah sekarang antum enak, antum zona nyaman, sarung bagus, baju bagus, rumah bagus ya, kemana-mana aman, nggak pernah ditangkap polisi, nggak pernah laporan polisi, nggak pernah, Anda berada di zona nyaman. Nah nanti ayo kita di hadapan Allah nanti gimana kira-kira? Ya mudah-mudahan kita ketemulah nanti di surga atau ketemu di neraka, kan hanya Allah yang memutuskan. Kurang lebihnya begitu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.